Jadi katakanlah ternyata pertemuan itu tidak terjadi pada bulan ini. Ini berarti kan mengulang rencana berbagai pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, mulai dari pokoknya sampai waktu sebelum deadline-nya kan sebelum kabinet terbentuk, tapi nggak terwujud juga. Kita bisa melihat kegagalan itu, saya kira bukan hanya faktor personal di antara mereka, tapi lebih pada faktor internal ya, faktor eksternal maksud saya, yang semua pengamat yang menyimpulkan dia faktor eksternal itu ya, adalah Jokowi. Pasti tidak ada masalah secara pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Karena dua-duanya, mereka berdua pernah calon bersama di 2009. Ibu Mega presiden, Pak Prabowo wakil presiden, pernah berada di dalam upaya bersama untuk tampil sebagai pasangan pemimpin Indonesia. Yang kemudian diulangi lagi dalam banyak kesempatan. Undangan Ibu Mega, undangan Pak Prabowo. Jadi kelihatannya memang ada kimia yang tidak mungkin diputus antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Dua-duanya adalah nasionalis. Dua-duanya Ibu Mega dan Pak Prabowo ada pembaca pikiran-pikiran Soekarno. Sekarang Pak Prabowo bahkan kelihatannya punya semacam gagasan untuk menyatukan kembali kekuatan ekonomi dunia ketiga itu antara Afrika dan Asia misalnya, untuk mengulangi sukses Presiden Soekarno memberi jembatan kemerdekaan yang mengakibatkan dekolonisasi di Asia Afrika di tahun 50-an sampai 60-an melalui peristiwa konferensi Asia Afrika. Jadi Pak Prabowo juga berupaya untuk menghidupkan kembali semacam wacana bahwa Indonesia pernah memimpin dunia dengan Jadi menurut Anda, jadi tidaknya keduanya itu bertemu, dan tentu pertanyaan berikutnya, apa manfaatnya sih buat bangsa dan negara ini? Jadi kalau ditanyakan terus apakah ada peluang antara Megawati dan Prabowo untuk bertemu, tentu pertanyaannya bertemu untuk apa? Tentu bagi Ibu Mega, pertemuan itu harus menghasilkan semacam sebetulnya kesepakatan, bukan kesepakatan politik sebetulnya, kesepakatan kebudayaan lah minimal, bahwa Megawati tetap punya problem dengan kehadiran Gibran di kabinet Pak Prabowo. Itu semacam kesepakatan kebudayaan. Karena kalau itu mau dijadikan sebagai tagihan agak susah. Tetapi sekali lagi, peristiwa-peristiwa kebudayaan yang akan terjadi minggu depan ini, pertemuan Prabowo dengan Ibu Mega, itu implikasi politiknya panjang. Tentu akan ada impact di dalam bahasa tubuh Gibran, karena memahami atau mengerti bahwa Ibu Mega senior di situ, demikian juga Ibu Mega, bahasa tubuhnya tentu tidak akan akan terbaca berjarak dengan Gibran yang dianggap sebagai anak kecil sebetulnya. Jadi kita mau coba lihat itu. Tetapi kirim-kiriman pesan ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi memungkinkan atau dimungkinkan oleh sejarah untuk menghidupkan kembali harapan bahwa Gibran akan diterima oleh Ibu Mega. Itu kira-kira versi Pak Jokowi. Tetapi bagi PDIP saya kira agak susah, karena tetap Gibran itu harus dipandang sebagai tokoh yang sedang mempersiapkan diri untuk memperpanjang dinasti Jokowi di 2009 kan. Kan Ibu Mega mengerti itu. Jadi kelihatannya jembatan kultural ini masih harus dibuat kokoh itu. Tapi oke, kita paham bahwa